Ya, Bandung Lautan Api, silahkan dibuka. Udah. Oke, Mister akan bacakan. Silahkan yang di sekolah untuk tenang. Oke, sudah. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Belanda mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November agar semua penduduk mengosongkan wilayah tersebut sebelum tanggal 25 November 1945. Akan tetapi, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang sehingga sering terjadi perang di sana. Mister terganggu kalau yang di sekolah berisik. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, Belanda mengulangi ultimatumnya. Akhirnya, atas instruksi dari pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berhati-hati sekali. Namun sebelum meninggalkan kota tersebut, para pejuang terlebih dahulu menyerang sekutu dan membumi hanguskan Bandung wilayah selatan. Tujuannya agar bangunan dan sarana lain di Bandung wilayah selatan tidak dapat dimanfaatkan oleh penjajah. Kejadian ini disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, disebut Bandung Lautan Api tadi karena alasannya seperti itu. Berikutnya yang akan kita bahas tentang kalimat efektif. Di situ sudah di bold atau dihitamkan. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan dapat menyampaikan pesan dan dapat dipahami secara efektif. Silahkan boleh digarisbawahi yang ini. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan dapat menyampaikan pesan dan dapat dipahami secara efektif. Artinya kalau orang dengar atau baca kalimat tersebut itu tidak bingung, itu kalimat efektif. Gambarannya seperti itu. Ya. Lalu ciri-ciri daripada kalimat efektif yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata atau diksi. Ya, memilih katanya harus tepat. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata. Jadi, bagaimana pemborosan kata itu? Di sini ada contoh. Perhatikan contohnya. Saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Ada banyak pengulangan di sini. Saya tidak suka buah apel. Kemudian berikutnya diulang lagi. Saya tidak suka buah. Nah, itu kan bisa digabung menjadi kalimat efektif. Saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, itu pemborosan katanya di situ. Jadi, pemilihan katanya harus tepat. Kemudian yang kedua, ketepatan bentuk kata. Nah, bentuk katanya juga harus tepat. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga berbentuk verba. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga harus berbentuk nomina. Perhatikan ya. Contohnya, langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketepatan pola kalimat pada kalimat yang digunakan memiliki unsur kalimat yang baik. Unsur kalimat yang baik yang bagaimana? Unsur kalimat yang baik itu terdiri dari SPOK. Nah, pernah belajar SPOK?
SPOK itu S-nya subjek, P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Perhatikan contohnya. Di situ, ibu membeli sayur di pasar. Nah, ibu ini sebagai subjek, membeli kata kerja itu sebagai predikat atau P, sayur-sayuran itu objeknya. Kemudian di pasar ini adalah keterangan atau K-nya. Ini juga masuk keterangan. Ya, di pasar itu keterangan tempat. Ada dua keterangan di sini. Dalam sebuah kalimat biasanya ada dua keterangan, bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau keterangan waktu, Java sama itu perhatikan. Kalau keterangan waktu, contohnya saya berangkat ke sekolah pada pukul 7 pagi. Nah, keterangan waktunya pukul 7 pagi. Oke, berikutnya ciri yang keempat itu adalah ketepatan makna kalimat. Dalam kalimat efektif itu tidak mengandung makna yang multitafsir atau ambigu. Ambigu itu bermakna ganda. Nah, bermakna ganda. Maknanya bisa makna A atau makna B. Contohnya makna ganda bagaimana? Di buku ada contoh di situ, perhatikan. Rumah bupati yang besar itu dijual murah. Nah, ini ambigu. Yang besar itu rumahnya atau bupatinya. Nah, itu contoh kalimat ambigu atau multitafsir. Jadi, kalimat efektifnya yang benar adalah rumah yang besar milik bupati dijual dengan harga murah. Sekarang Mister tanya, kalimat efektif yang di bawah tadi, yang rumah yang besar milik bupati, sekarang yang besar rumahnya atau bupatinya? Yang besar, yang kalimat efektifnya tuh, yang di perhatikan kalimatnya ya. Rumah yang besar milik bupati dijual dengan harga murah. Pertanyaan Mister, yang besar rumahnya atau bupatinya? Rumahnya. Berarti itu sudah menunjukkan kalimat efektif. Kalau tadi yang di atas, contoh yang sebelumnya itu masih bermakna ambigu. Nah, itu kalimat efektif. Sekarang coba kita identifikasi beberapa kalimat yang tidak efektif yang ada di bacaan Bandung Lautan Api. Ya. Yang tidak efektifnya, coba. Nah, di kalimat pertama itu sudah tidak efektif. Di situ dituliskan pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Sudah wilayah Bandung. Bandung itu sudah menunjukkan wilayah. Jadi yang betul pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda, kecil-kecil ya nulisnya, mendaratkan pasukannya, nggak usah pakai wilayah, langsung di Bandung. Ya, di kalimat tidak. Oh, ya, di kalimat tidak efektifnya berarti masih ada kata wilayahnya. Nanti pembetulan kalimat efektifnya nggak pakai wilayah. Habis Belanda apa, Mister? Ya, kenapa? Yang di rumah? Habis Belanda. Sebentar. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Bandung. Nah, kalimat efektifnya pada tanggal 17 Oktober 1945 Belanda mendaratkan pasukannya di Bandung.
wilayahnya hilang. Jadi dibagi. Kenapa aku Yang wilayah hilang itu yang di kalimat efektif, Mister. Ya, efektifnya nggak usah pakai wilayah. Itu pemborosan kata. itu sama sama kayak tadi cuma itu baru gitu. Nah, Itu. Terus contoh berikutnya di paragraf kedua, Mister nggak nulis sampai 5 ya. Kita yang penting kita paham kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh kedua, kalimat tidak efektif ada di paragraf kedua. Perhatikan kalimatnya. Akhirnya, atas instruksi dari pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati sekali. Itu juga pemborosan kata. Sudah sangat, di belakangnya ditambahi sekali. Itu kan dua makna yang sama sebenarnya. Nah, itu tidak efektif. Kalimat efektifnya berarti akhirnya atas instruksi dari pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati. hati sekali. Tidak efektifnya Dari akhirnya apa dari pejuang para pejuang ya, kalau ya harusnya kan ini kalimat ya dari akhirnya di sini akhirnya atas instruksi Itu yang kalau tidak efektif, Mister. ya instruksi pemerintah RI. Dua saja ya kita contohnya di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan berat hati, walau dengan sangat, mohon maaf, sangat berat hati sekali. Itu apa, Mister? Habis toilet. Akhirnya atas instruksi, ini atas instruksi pemerintah RI di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati sekali. Ini contoh kedua, ini contoh ke-1, ini contoh kedua. Terus kalimat efektifnya dihilangkan kata sekalinya. Atau kalau sekalinya mau dipakai, sangatnya yang dihilangkan. Tergantung, terserah mau pilih yang mana. Jadi kalau mau sangatnya yang dihilangkan, kalimatnya jadi akhirnya atas instruksi pemerintah RI di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan berat hati sekali. Itu kalau dihilangkan sangatnya. Tapi kalau yang mau dihilangkan sekalinya, akhirnya atas instruksi pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, para pejuang mau meninggalkan kotanya walau dengan sangat berat hati. Karena sangat dan sekali itu maknanya sama. Boleh kalau dihilangkan sangatnya berarti walau dengan berat hati sekali. Kalau dihilangkan sekalinya walau dengan sangat berat hati. Ya, itu contohnya. Itu RI di Jakarta
meninggalkan ya? Di buku ada, Mas. Kalau tulisannya Mister kayak nggak jelas, di buku ada itunya, kalimatnya. Sudah? Kita agak ngebut. Kita harus selesai 3 buku ya. Ya, sama-sama. Baru nggak dengar. Nah, sekarang nih kita ke halaman 66. Itu sudah ada kalimat tidak efektif. Kita diminta untuk membetulkan atau menuliskan kalimat efektifnya. Nomor 1. Dalam kesempatan ini kita merayakan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 dengan mengadakan upacara bendera. Ini ada pemborosan kata. Yang betul yang bagaimana coba? Yang betul yang bagaimana? Pemborosan katanya di mana? Ya, sudah mulai paham. Jadi di situ pemborosan katanya ada kata Dirgahayu, ada HUT, ada ulang tahun. Itu kan maknanya sama, Dirgahayu, HUT, ulang tahun itu maknanya sama. Jadi pilih salah satu saja. Jadi kalimat efektifnya dalam kesempatan ini ya kita merayakan kalau mau Dirgahayu saja. Terus ke 71-nya ke strip dulu baru 71, itu kebalik. Ke strip dulu baru 71, bukan ke 71 baru strip. Nah, ini salah ini ya. Dalam kesempatan ini kita merayakan, kalau Mister HUT aja, HUT kemerdekaan RI ke-71 ke strip 71 dengan mengadakan ya dengan mengadakan upacara bendera. Nah, makanya perhatikan di situ ada kata Dirgahayu, ada HUT, ada ulang tahun. Pilih salah satu. Kalau mau pakai Dirgahayu berarti HUT sama ulang tahunnya dihilangkan. Kalau mau pakai HUT berarti Dirgahayu sama ulang tahunnya dihilangkan. Nah, itu contoh kalimat tidak efektif. Lalu kita membetulkannya juga. Nah, ini yang betul yang bagaimana? Betul, Emily. Zaman dahulu kaum wanita yang bersekolah sangat sedikit. Sudah sangat, ada sekali. Pilih salah satu saja. Yang mau dipakai yang mana? Sangat atau sekali? Kalau mau yang dipakainya yang dipakai sangatnya, berarti zaman dahulu kaum wanita yang bersekolah sangat sedikit, titik. Sekalinya hilangkan. Tapi kalau yang dipakai mau yang dipakai yang sekali, berarti sangatnya yang dihilangkan. Zaman dahulu kaum wanita yang bersekolah sedikit sekali.
Jadi kata sangat dengan sekali itu maknanya sama. Jadi zaman dahulu kaum wanita yang bersekolah sangat sedikit. Lanjut. Nomor 3. Coba nomor 3. Yang laki-laki nggak ada yang jawab. Hal itu disebabkan karena kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian bangsa lain. Yang betul bagaimana? Yang betul bagaimana? Betul. Hal itu disebabkan kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian bangsa lain. Di sini ada kata disebabkan sama karena, itu sama maknanya. Jadi pilih salah satu, mau pakai sebab atau mau pakai karena. Kalau mau pakai karena ya hal itu dikarenakan kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian bangsa lain. Hal itu disebabkan kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian bangsa lain. Ingat-ingat ya. Sudah mulai paham? Ya. Jadi harus teliti untuk memahami kalimat efektif maupun kalimat tidak efektif. Yang di rumah gimana, paham? Terus nomor 4. Agak panjang ini. Para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan Indonesia yang dianugerahkan kepada kita semua. Jadi yang betul, yang bagaimana kalimat efektifnya? Anugerah kepada kita, semuanya hilang, Ustaz. Yang semua hilang. Ada yang menjawab tadi kepada kita titik semuanya hilang. Bisa. Tapi ada yang juga perlu dibetulkan selain itu. Nah, para sekalian, marilah kita panjatkan. Ya, kata di sini ada para hadirin sekalian. Para itu sudah bermakna banyak. Hadirin itu pasti jumlahnya juga banyak. Jadi bisa dengan hadirin sekalian. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan. Nah, ini keluar masuk keluar. Ya, paranya dihilangkan. Jadi hadirin sekalian, marilah
kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Jangan lempar-lemparan. Atas kemerdekaan Indonesia yang dianugerahkan kepada kita. Itu katanya hilang ya, Mister? Ya, pada kita. Terakhir, seluruh siswa-siswi SDIT mengikuti lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Yang betul bagaimana? Kalau di situ siswa-siswi berarti siswa-siswinya lebih dari satu atau bagaimana? Nah, kalau lebih dari satu berarti nggak usah pakai kata Seluruh. nggak usah pakai kata seluruh. Jadi langsung siswa-siswi SDIT mengikuti lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Siswa-siswi SDIT mengikuti lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Sudah? Sampai di sini paham kalimat efektif dan tidak efektif? Ya, jadi kalimat efektif itu tidak ada pemborosan kata, tidak multitafsir. Kalau sudah, kita lanjutkan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Halaman ini berapa nih? Pembelajaran 3. Pembelajaran ketiga. Ya, agresi militer. 87. Oke, Mister akan bacakan, perhatikan baik-baik karena nanti di akhir kalian diminta untuk menuliskan 3 informasi penting. Ya, Japan. Agresi militer ke-1. Militer Belanda menyerang wilayah negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini disebut agresi militer 1. Peristiwa ini terjadi disebabkan adanya perselisihan antara bangsa Indonesia dan penjajah Belanda mengenai penafsiran hasil perundingan Linggarjati. Belanda memaksa agar Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda dan Belanda menjadi negara induknya. Berikutnya, Belanda mengultimatum Indonesia agar menarik pasukannya mundur dari garis batas demokrasi sejauh 10 km. Namun Indonesia menolak. Van Mook melalui radio menyampaikan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perundingan Linggarjati. Selanjutnya, agresi Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional. Masalah ini dijadikan agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB pun mendesak agresi
militer Belanda I dihentikan. Desakan PBB ini membuat pihak Belanda menghentikan pertempuran dengan Indonesia. Kemudian diadakanlah gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dewan Keamanan PBB pun membuat suatu komite yang beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Amerika, dan Belgia, yang dikenal dengan Komisi 3 Negara atau KTN. Tujuan pembentukan KTN adalah agar menjadi penengah konflik Indonesia dan Belanda. Akan tetapi, meski PBB telah turun tangan membentuk KTN dan mengadakan gencatan senjata, Belanda terus berupaya melakukan gerakan pembersihan untuk mengamankan wilayah yang didudukinya. Nah, itu bacaannya. Nah, kita diminta untuk menuliskan 3 informasi penting dari bacaan tadi. Tiga informasi penting dari bacaan tadi. Yang ini ada nomor 1. Ya. Yo, 3 informasi penting. Informasi penting yang pertama, paragraf 1, informasi pentingnya apa? Belanda ya, singkat aja, Belanda menyerang wilayah Indonesia. Belanda menyerang wilayah Indonesia tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947, kurang lebih 1 bulan. Ya, kecil-kecil. Ya. Kira habis ini. Informasi penting yang kedua, agresi Belanda. Paragraf ketiga, agresi Belanda dikecam dunia internasional. Agresi Belanda dikecam dunia internasional. Agresi Belanda dikecam dunia internasional. Terus informasi yang ketiga, PBB, Dewan Keamanan PBB, DKPBB, DK itu singkatan dari Dewan Itu yang Keamanan paragraf PBB. ketiga di apa, Mister? DKPBB atau Dewan Keamanan PBB membentuk KTN, Komisi 3 Negara.
KTN itu Komisi Tiga Negara. Besar. Membentuk KTN. KTN. Komisi Tiga Negara tadi anggotanya Amerika, Belgia, sama Australia. Sudah, itu saja. Untuk Mister, itu yang B apa di apa? DKPBB membentuk KTN. Yang B atau yang C? B, yang B. Silakan, Mister. Ini agresi Belanda dikecam dunia internasional. Oke, silakan bukunya dilipat, tandai. Bukunya dilipat. Yang di sekolah boleh makan, tetap jaga jaraknya. Yang di rumah Mister mau absen. Jadi yang di sekolah tidak berisik. Yang B tadi apa, Mister? Kenapa, nih? Tapi kalau aku taruh dulu ya. Afan ada? Kapan yang sini, Mister? Enggak, ini yang di rumah. Afan. Enggak ada ya? Rashid. Ada Rashid, oke. Arya Bima. B. Oke, hadir. Azahra Safa. Hadir, Mister. Ya, oke. Enzo. Hadir, Mister. Oke, hadir. Gaza. Hadir. Kanaya. Hadir, Mister. Fatan. Hadir, Mister. Oh, ada. Yuda. Hadir. Naila. Hadir. Kwanesia. Hadir, Mister. Quinsa. Hadir. Oh, ada. Rido. Terakhir Ferdi. Ya, Mister apa, Mister? Ferdi nggak ada. Baik, terima kasih teman-teman yang di rumah. Setelah ini bisa istirahat terlebih dahulu ya. Dari Mister cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.